Kabar terkini pembunuhan di Subang. Mulyana sempat curiga kepada Yosef, Mimin, dan Yoris. Juga sempat mau pukul Yosef, namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe, agar mengetahui kabar terkini dari kasus Subang ini. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke videonya. Seperti diketahui, di awal kasus pembunuhan di Subang banyak publik yang mempertanyakan tindakan Yosef langsung menggandeng pengacara. Publik seolah tergiring opininya bahwa Yosef dan Mimin tersangka dari kasus ini. Sementara ini ada yang mengejutkan, pada awal kasus pembunuhan Subang, adik Yosef yang merupakan saksi utama yakni Mulyana, sempat curiga pelakunya adalah antara Yosef, Mimin Mintarsih, dan Yoris. Untuk itulah sejak awal kasus Mulyana sudah menyodorkan pengacara untuk mendampingi kakaknya, Yosef, Mimin, serta Yoris. Namun, saat akan penandatanganan, Yoris tidak hadir dan menolak tentang adanya pengacara tersebut. Sementara Mulyana menegaskan bahwa penggunaan pengacara sejak di awal kasus bukan keinginan Yosef atau Mimin, melainkan inisiatif Mulyana. Inisiatif tersebut karena Mulyana mendengar, dari hasil olah TKP tidak ada pintu yang rusak. Saya berkesimpulan kalau pintu tidak rusak berarti pelakunya orang-orang dekat atau orang-orang yang mengenal korban. Jadi kecurigaan saya saat itu kepada Yosef, Mimin, dan Yoris, ujarnya, dari alasan karena pintu rumah yang tak rusak itulah, kemudian kepikiran untuk segera menyediakan pengacara untuk Yosef, Mimin, dan Yoris. Alasan lain adalah, itu yang saya minta kepada pengacara, untuk menekan agar mereka mau jujur. Kalau melakukan bilang ya, kalau tidak melakukan bilang tidak, tutur Mulyana. Menurut Mulyana, kalau sejak awal sudah berbohong maka kepastiannya pengacara selanjutnya akan mengalami kesulitan jika melakukan pendampingan kepada kliennya. Bahkan, menurut Mulyana, dirinya sempat akan memukul kakaknya tersebut kalau tidak mengaku dalam kasus ini. Mulyana juga sempat mengadakan pertemuan dengan Rohman Hidayat di lapangan golf Poltak, Lembang, sekitar tanggal 22 Agustus tahun 2021. Pada saat dibuatkan surat resmi untuk ditandatangan, Yosef dan Mimin menandatanganinya. Namun Yoris tidak mau. Padahal banyak saksinya di malam sebelumnya Yoris setuju. Papar Mulyana. Mulyana juga mengatakan bahwa Ibu Mimin juga gunakan pengacara. Intinya, menurut Mulyana, kalau menggandeng pengacara bukan berarti orang itu bersalah. Namun itu sah-sah saja. Secara yuridis, hak setiap orang untuk mendapatkan pendampingan. Saya pikir gak ada salahnya pendampingan sejak awal di samping untuk mengepres untuk pengakuan. Kalau tidak jujur akan repot bagi pengacara ke depannya, ujar Mulyana. Jadi, kadang ada orang yang antara mulut dan otak tidak nyambung sehingga muncul kebohongan, tuturnya menambahkan. Mulyana juga membantah soal berita bahwa dirinya aktif di Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Mulyana membantah bahwa dia merupakan ketua komite di sekolah milik yayasan tersebut. Yang benar saya itu ketua komite di SMA 1 Jalan Cagak, yang lokasinya di depan rumah TKP, tutur Mulyana. Mulyana juga memaparkan, saat kejadian pembunuhan itu, dirinya tanggal 18 Agustus 2021 dini hari, dia baru datang ke TKP sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi dia tak ke TKP, hanya melihat dari sekolah di SMA 1 Jalan Cagak. Saat itu di situ juga ada Yoris di halaman sekolah. Dari situlah saya mendengar bahwa tidak ada pintu rumah TKP yang rusak, ujar Mulyana. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.